Nah, ini buat teman-teman semuanya ya, terutama Anda yang menyatakan sudah tidak mampu bayar, sudah tidak sanggup bayar, mungkin di beberapa aplikasi hari ini Anda terjebak, entah itu di aplikasi yang legal atau aplikasi yang ilegal, apakah itu di pay letter dan segala macam gitu ya. Dan habis itu Anda mungkin hari ini sedang memikirkan kira-kira apa ya yang akan terjadi pada hidup saya buat ke depannya. Apakah saya akan dipenjara, apakah saya akan diproses ke perdata, apakah aset saya akan ditarik berupa rumah, atau saya akan dicelakai di jalan, dan banyak lagi sebenarnya asumsi-asumsi itu. Saya cuma berpesan buat teman-teman semuanya untuk resiko galbay dipinjol atas dasar ketidakmampuan. OJK telah menerapkan nanti 31 Juli 2025, nama Anda yang macet bayar di pinjol itu akan masuk ke dalam data slip. Kalau sebelumnya, ya, sebelum berlakunya POJK nomor 11 tahun 2024 khusus untuk pinjol, nama Anda itu masuk ke dalam fintech data center. Ini risiko. Mungkin ada beberapa pinjol yang lebih dahulu memasukkan nama Anda kepada Slick karena dia bekerja sama dengan bank-bank konvensional. Tapi bukan berarti teman-teman semuanya Anda harus terus-menerus memikirkan saya dipenjara. Tidak ada orang yang dipenjara atas dasar ketidakmampuan dia membayar hutang. Karena ini ada keuntungan timbal balik. Pinjol sebelum mencairkan dana buat Anda, mereka telah memikirkan dengan matang. Ada keuntungan timbal balik. Karena Anda menyanggupi bahwa Anda akan membalikan melebihi dari jumlah pinjaman, makanya pinjol menyanggupi. Jadi saling keuntungan. Pinjol mendapatkan untung dari Anda bersedia memberikan keuntungan kepada pinjol. Jadi nggak ada unsur pidana di dalam hal ini. Itu harus teman-teman tanda kutip ya. Karena saya sampai detik ini masih banyak menerima laporan dari teman-teman semuanya bahwasannya dia akan diproses ke jalur hukum pidana dengan dasar mungkin seperti 372, 378, dasar penggelapan, dasar itu nggak ada. Oke, sejauh Anda menyatakan tidak mampu bayar karena faktor kehidupan dan Anda tidak memalsukan data dan segala macam, tidak ada unsur penjara dalam hal ini. Itu yang harus teman-teman tanamkan ya. Yang kedua adalah Anda akan diproses ke perdata. Proses perdata sendiri selalu digadang-gadangkan oleh teman-teman semuanya. Bahkan banyak orang di luar sana yang ketakutan dengan pemikiran yang tidak jelas seperti ini gitu loh. Dia akan diproses ke jalur perdata, aset dia akan ditarik dan segala macam. Saya sampaikan sama teman-teman, kalau pinjol ingin memproses Anda ke jalur perdata, menjatuhkan Anda wan prestasi, dia menjalin kerjasama dengan lawyer atau pihak ketiga, saya rasa ya, dia tidak membutuhkan lagi jasa debt collector. Dia tidak membutuhkan lagi jasa-jasa eksternal seperti FC yang Anda pertanyakan. Alangkah baiknya dia langsung aja melimpahkan, mendaftarkan perkara ini dengan gugatan sederhana saja untuk memproses Anda ke jalur hukum. Tapi pinjol akan membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Dia paham dan dia tahu dengan keadaan Anda hari ini gitu loh. Dan dia tidak mau asal mengambil keputusan melangkah terlalu jauh untuk menggugat orang-orang yang secara finansial memang sudah tidak mampu. Dia tahu dengan keadaan Anda gitu loh. Dia mengerti dengan keadaan Anda. Dia sengaja menghadapkan Anda dengan debt collector ini. Ini adalah jalur pintas sebenarnya teman-teman. Debt collector ini jalur pintas. Di samping dia bisa melakukan penagihan, debt collector juga bisa melakukan penekanan. Apa tujuan penekanan ini dilakukan oleh debt collector? Supaya teman-teman bisa gali lubang tutup lubang. Ini tujuan mereka juga. Makanya proses-proses jalur hukum yang teman-teman takutkan akan terjadi ke perdata, akan terjadi ke pidana, itu nggak ada. Itu cuma omong kosong yang dilakukan oleh para penagih hutang. Ya, pinjol lebih enak menjalin kerjasama dengan penagih hutang ini karena jalur evakuasi yang paling cepat ini, jalur pintas yang sangat tepat. Ya, kerjanya cepat dan hasilnya juga memuaskan. Jadi debt collector itu hadir sama Anda itu, DC-DC itu yang selalu Anda tanyakan, dia bukan semata menagih hutang saja, tapi dia kirimkan suatu pesan ketakutan untuk mengganggu pemikiran dan batin Anda. Ini tujuan mereka.
Ya, maka dari itu buat teman-teman semuanya yang mengalami telat-telat bayar, saya mohon sama Anda semuanya, tolong gitu loh. Tolong Anda hentikan pemikiran-pemikiran seperti ini. Tadi di awal sudah saya sampaikan, resiko yang akan Anda dapatkan berlaku 31 Juli ke depannya. Secara bertahap, pinjol akan melaporkan nama Anda ke dalam daftar SLIK. Apa nanti Bang? Kalau nama kita sudah masuk ke daftar SLIK, ya kemungkinan Anda akan kesulitan meminjam di perbankan manapun. Ini cuma resikonya. Jadi jangan Anda mengada-ngada sendiri, jangan Anda buat-buat sendiri, hanya meluapkan rasa ketakutan Anda tadi, Anda bentuk sendiri. Dia datang ke rumah, mengambil motor, mengambil kulkas, mengambil TV, dan segala itu nggak ada. Kalau sempat hal itu terjadi, Anda bisa teriakin itu maling, itu real, itu maling itu. Ya, kan perampasan di rumah Anda gitu loh. Ya, Anda teriakin maling pun juga nggak ada masalah. Saya rasa FC-FC yang bekerja sama dengan pinjol, dia jauh lebih tahu mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Jadi tolong buat teman-teman semuanya, stop semua sugesti dalam pemikiran Anda yang melumpuhkan semangat Anda buat ke depan. Ingat, OJK menyampaikan apa? Faktor yang mempengaruhi tingkat gagal bayar ini bermacam-macam gitu. Salah satunya adalah fakta hidup dan ekonomi global yang tidak sehat hari ini. Ya, yang sedang kacau. Ini berpengaruh kepada ekonomi Anda juga. Dan habis itu adalah faktor yang mempengaruhi juga. Kenapa banyak orang tidak mampu bayar? Kenapa banyak orang tidak sanggup bayar? Tidak adanya kontrol dalam penyaluran dana oleh pelaku usaha jasa keuangan. Siapa pelaku usaha jasa keuangan? Pinjol. Pinjol tidak ada kontrol dalam hal itu. Kenapa tidak ada kontrol? Sudah tahu, si debitur sudah meminjam di 3 aplikasi. Kenapa masih dicairkan lagi? Padahal OJK sudah menerbitkan kok COJK nomor 19 tahun 2023. Satu orang maksimal, ini bukan minimal ya, maksimal 3 aplikasi. Tapi pinjol merubah menjadi minimal 3 aplikasi. Berarti paling terendah 3, paling terbanyak. Padahal OJK sudah membatas 3. Akan memperhatikan tingkat kemampuan bayar. Tujuan dari COJK adalah memitigasi risiko gagal bayar. Ya. Jadi nggak ada kesalahan Anda sepenuhnya. Jadi saya berharap teman-teman yang selalu baper-baper ini tolong dikurangi rasa bapernya ya. Dan habis itu juga saya juga sering tuh mendengar dari teman-teman semuanya, Bang, saya sudah mengalami telat bayar 90 hari. Kenapa pinjol masih melakukan penagihan? Ini teman-teman harus membaca aturan ini dengan lengkap dan jelas ya. Jangan membacanya itu setengah-setengah. Pinjol wajib menagih 90 hari. Itu memang ada aturannya. Tapi di bawahnya masih ada. Setelah 90 hari, hutang Anda bukan lunas atau hangus. Pinjol bisa menjalin kerjasama untuk melanjutkan penagihan ini. Pertama dengan pihak ketiga, kedua dengan lawyer. Makanya setelah 90 hari, ada lagi yang menagih Anda. Dari PT yang berbeda lah, mengatasnamakan aplikasi inilah. Itu hasil dari wajib menagih 90 hari. Jadi jangan teman-teman potong-potong. Dalam aturan yang dibaca, jangan dipotong-potong. Apalagi hanya menonton-nonton video singkat. Ya, di sana sudah dijelaskan. Setelah 90 hari, pinjol tidak boleh melakukan penagihan, tapi penagihan dilanjutkan oleh pihak ketiga. Jadi nggak ada cerita lunas. Kalau dibilangin lunas ya udah Anda pinjam pinjol tunggu aja 3 bulan kan lunas. Nggak ada aturan seperti itu. Makanya teman-teman baca lagi tuh aturannya lebih jelas, lebih memahami. Ya kan Anda bisa pinjam pinjol, berarti bisa dong Anda scroll di Google, cari di Google, kan lebih jelas. Kan zaman sekarang kita kan nggak harus beli bukunya gitu loh. Ya nggak sih buat teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi sering juga ditanyakan sama saya, Bang, saya galbay sudah 1 tahun, sudah 2 tahun. Kenapa pinjol masih menagih? Berarti dia ngambil keuntungan yang double dong dan segala macam. Padahal kata OJK, pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Nah, ini lagi buat teman-teman semuanya. Saya sudah sampaikan sama Anda di dalam video. Asuransi baru bisa berlaku kalau si nasabah meninggal dunia. Jadi nggak ada asuransi macet mengcover. Kalau semuanya macet di cover, orang yang hutang mau orang kaya mau apapun pasti mengalami telat bayar dan macet. Karena kita jangkanya panjang kan. Ya. Jadi kalau semuanya di cover asuransi dapat untung dari mana? Kan bisa pakai logika teman-teman semuanya.
ya. Makanya dibaca lagi. Kapan klaim premi asuransi ini bisa berjalan? Kapan asuransi ini bisa diklaim untuk membayarkan hutang tersebut setelah si debitur meninggal dunia? Jadi kalau ada saudara-saudara teman-teman semuanya yang sudah meninggal dunia tapi dia masih ditagih oleh si pinjol, lihat dulu pinjolnya legal atau tidak. Kalau pinjolnya legal, minta surat kematian dari kelurahan, surat dia telah meninggal dunia dan segala macam, nanti kirimkan. Baru bisa dikaper oleh asuransi. Jadi jangan teman-teman bilang kita telatin bayar aja terus dikaper asuransi. Pinjolnya double, itu enak banget gitu loh. Anda pinjam 1 juta, pinjol bayar premi asuransi berapa? 100.000. 1 bulan ke depan Anda telat bayar, terus langsung dibayarin tuh 1 juta. Rugi dong. Itu kan secara logikanya aja teman-teman semuanya. Jadi kategorinya itu ada. Jadi ada syarat-syarat tertentunya. Tidak semuanya, oh ini tiba-tiba langsung asuransi. Enggak, asuransi itu harus ada syarat-syaratnya. Apa aja nih yang harus dipenuhi? Si debitur meninggal dunia. Otomatis untuk memitigasi supaya si pinjol tidak mengalami kerugian jadi kaper asuransi. Sebenarnya memang kurang ajar juga sih aturannya gitu loh. Ya enggak sih, harusnya kalau sudah meninggal dunia ya sudah lunasin aja gitu. Ngapain kaper-kaper asuransi lagi? Tapi si pinjol kan tidak mau seperti itu, dan itu yang aturan yang dibentuk oleh OJK. Jadi kita balik lagi ke konsep awal buat teman-teman semuanya. Jadi yang mengalami telat bayar, yang galbay pinjol, sudah tidak mampu, fakta dari kehidupan, saya berharap jangan Anda pernah terpengaruh dengan ucapan seperti apapun yang dilontarkan oleh debt collector. Karena ucapan yang dilontarkan debt collector, ingat seperti yang saya sampaikan tadi, debt collector ini bukan profesinya sebatas menagih saja. Pinjol merekrut mereka bukan untuk menagih saja, tapi lebih memberikan tekanan. Jangan sampai Anda masuk ke dalam penekanan ini sehingga berdampak buruk pada Anda. Apa dampaknya? Akan terjadi gali lubang tutup lubang. Itu pasti. Kalau Anda sudah ketakutan, Anda tidak akan pikir-pikir panjang. Anda pasti gali lubang tutup lubang. Ya, gali lubang tutup lubang, kemana terjadinya ya? Entah itu ke legal, entah itu ke ilegal. Atau misalnya Anda menggadaikan rumah Anda ke bank dan segala macam. Ini harus pikirkan dengan matang dulu teman-teman semuanya. Jadi kendalikan aja pemikiran Anda supaya Anda bisa bebas dari semua ini dan Anda bisa fokus bekerja, berusaha, kumpulkan uang Anda, nanti negosiasi. Ya, segala risiko pemikiran buruk yang ada dalam pemikiran Anda kesampingkan dulu, kita perbaiki hidup kita pelan-pelan. Oke teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan video singkat ini teman-teman bisa terbantu. Tidak ada lagi yang ketakutan, tidak ada lagi yang kecemasan, yang memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Ya, dan selanjutnya buat teman-teman semuanya yang mungkin sudah capek dengan teroran, intimidasi, ditakut-takuti via WhatsApp dan segala macam, Anda bisa melanjutkan menonton video ini. Silahkan. Tentang kita, tautan, laporan baca kalau bisa kita matikan ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita nantinya masuk chat-chat baru lanjutan. Jadi Anda dari sini, Anda scroll paling bawah, ada di sini 2 pemeriksaan privasi sama lanjutan. Anda klik lanjutan. Di dalam lanjutan nanti Anda akan mendapatkan ada 3 pilihan di sini. Blokir pesan dari akun tak dikenal. Ya, mungkin kalau Anda tidak pegang. Setelah itu teman-teman semuanya, setelah kita masuk di lanjutan, kita mungkin bisa masuk ke pemeriksaan privasi juga. Pemeriksaan privasi ini juga penting teman-teman semuanya. Di sini kita bisa pilih siapa yang bisa menghubungi Anda. Mungkin Anda bisa pilih di sini. Apakah grup atau bisukan penelpon tidak dikenal atau kontak diblokir. Jadi berhenti menerima panggilan pesan pembaharuan status dari kontak yang dipilih misalnya gitu kan. Atau bisukan penelpon yang tidak dikenal. Cegah panggilan. Untuk semua teman-teman yang mengalami telat bayar, tidak mampu bayar, tidak sanggup bayar, sudah capek ya, diteror setiap saat, dikirimin chat-chat WhatsApp, ditelepon setiap hari, di email setiap hari, ini kan mengganggu proses Anda buat ke depannya. Anda yang seharusnya bisa bekerja dengan tenang, akhirnya nggak bisa. Anda diganggu setiap hari dengan katanya begini, disampaikannya begini, aset mau ditarik, rumah mau diambil, mau mendatangkan orang, koordinasi dengan RT RW, mencegat di jalan, mendatangi kita dengan polisi dan segala macam, banyak lagi drama-drama yang diciptakan gitu loh. Sehingga kita yang seharusnya bekerja dengan tenang, dapat mengumpulkan uang, dapat mencicil hutang kita atau melunasi hutang kita, jadi nggak bisa dan jadi terganggu.
Ini akibat apa? Akibat kita setiap hari dihantam dengan chat-chat WhatsApp dan gambar-gambar yang aneh-aneh dari nomor-nomor yang tidak dikenal. Kalau misalnya nomor ini masih menyebutkan aplikasi, kita masih tahu. Kita masih bisa mentelaah ini pinjolnya dari mana. Yang ini mereka tidak menyebutkan nama aplikasi sendiri gitu loh. Mereka tidak menyebutkan mereka dari mana, perwakilan aplikasi apa. Ini yang membuat membingungkan. Nah, kebetulan teman-teman semuanya, saya mau mengajarkan Anda cara men-setting WhatsApp. Ini wajib Anda lakukan. Karena kebanyakan orang, saya sampaikan, kalau Anda sudah tahu sumber masalah, ada di telepon, ada di WhatsApp, ada di email. Teleponnya, kartunya diganti, WhatsApp-nya dihapus, emailnya diganti. Tapi kebanyakan orang sulit untuk hal ini. Pertama, Bang, ini nomor sangat penting banget, Bang. Kalau saya ganti, takutnya ini malah memutus rezeki. Oke, jadi dia si malakama ini. Kalau dia ganti, rezeki dia terputus. Tidak dia ganti, dia dihantu-hantui. Ada nggak sih cara untuk memblok nomor baru aja? Tapi jangan lupa juga teman-teman semuanya, ini ada sisi negatif, ada sisi positifnya. Positifnya mungkin Anda akan terhindar dari ancaman-ancaman nomor baru yang dilontarkan oleh debt collector pinjol. Ini sisi positifnya. Kalau sisi negatifnya, takutnya nanti ada teman-teman Anda yang memakai nomor baru juga, dia mencoba menghubungi Anda baik di telepon maupun di WhatsApp, itu akan ikut terblok. Itu sisi negatifnya. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Tapi teman-teman boleh coba dulu, dan ini demi kebaikan Anda juga supaya bisa fokus buat ke depannya, bekerja, kumpulkan uang untuk menyelesaikan hutang piutangnya. Untuk settingannya yang harus teman-teman lakukan, saya mau ngajak Anda untuk pindah ke dalam settingan WhatsApp dulu. Buat teman-teman semuanya, jadi di sini saya ajarin Anda cara men-setting supaya WhatsApp Anda itu tidak bisa dichat-chat oleh nomor baru ya. Pertama mungkin Anda bisa masuk dulu ke aplikasi WhatsApp-nya. Habis itu klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Habis itu klik pengaturan. Di sini mungkin Anda akan melihat ya seperti biasa Anda akan melihat akun privasi, avatar, daftar chat, notifikasi, penyimpanan, data, aksesibilitas, bahasa aplikasi, bantuan, undang teman, dan pembaharuan aplikasi. Mungkin Anda bisa cek dulu di sini. Anda bisa klik soal privasi. Di sini Anda akan nampak nanti terakhir dilihat online. Mungkin Anda bisa matikan aja ya. Habis itu kalau foto profil terserah lah, Anda mau perlihatkan ke semua orang atau hanya kontak Anda saja ya. Mungkin kalau saya pribadi sih lebih baik ke kontak kita aja ya. Habis itu tentang kita, tautan, laporan baca kalau bisa kita matikan ya teman-teman semuanya. Jadi ketika kita nantinya masuk chat-chat baru dari DC pinjol, dia nggak melihat tuh bahwasanya kita checklist birunya itu kita nampak gitu loh ya kan, centang biru 2-nya itu nampak gitu loh. Jadi kita matikan aja laporan baca. Habis itu timer pesan the full nggak usah lah ya. Habis itu di sini ada grup. Kalau grup itu kembali ke Anda aja. Yang paling terpenting adalah Anda masuk kepada yang seperti yang saya sampaikan tadi di lanjutan. Jadi Anda dari sini, Anda scroll paling bawah, ada di sini 2, pemeriksaan privasi sama lanjutan. Anda klik lanjutan. Di dalam lanjutan nanti Anda akan mendapatkan ada 3 pilihan di sini. Blokir pesan dari akun tak dikenal. Ya, mungkin kalau Anda tidak pengen tuh mendapatkan pesan dari akun-akun tidak dikenal atau nomor-nomor baru, nomor pinjol dan segala macam, Anda bisa aktifkan ini. Habis itu di sini Anda juga bisa lindungi alamat IP ya dalam panggilan. Jadi supaya mencegah jangan sampai sepanjang kita berteleponan dengan orang bisa mengotak-atik semuanya. Oke, jadi kita bisa aktifkan juga di sini. Kalau misalnya nonaktif pratinjau tautan ini Anda juga membutuhkan untuk melindungi alamat IP Anda agar tidak terdeteksi oleh situs web, Anda juga bisa aktifkan. Dengan begitu, dengan Anda mengaktifkan 3 pengaturan ini, itu Anda bisa membatasi diri dari yang namanya nomor-nomor baru dari debt collector. Ini saya sediakan gratis buat teman-teman semuanya.
saya sediakan gratis buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya Anda tuh, Bang, saya sering kali ini Bang, saya mendapatkan nomor-nomor baru, pesan baru dan segala macam. Kayak mana nih Bang? Memblok dan memblokirnya. Nah, ini Anda bisa pakai pengaturan ini. 3 pengaturan ini yang wajib Anda lakukan di WhatsApp kalau Anda saat ini telat bayar atau saat ini menyatakan belum bisa membayar atau belum mampu membayar. Mungkin aturan ini menjadi alternatif yang paling tepat untuk membatasi nomor-nomor baru nantinya yang akan menghubungi Anda gitu loh. Supaya Anda jangan baper, supaya pemikiran Anda jangan sampai mengarah ke mana-mana. Ya, gitu ya teman-teman semuanya. Nanti silakan teman-teman disetting aja. Tadi sudah saya jelaskan ya. Mulai dari sini mungkin kita masuk dulu ke sini, habis itu privasi. Privasi kita jangan lupa laporan baca ini penting juga ya untuk kita matikan ya. Jangan dihidupkan. Habis itu di sini baru kita ambil lanjutan. Oke, di dalam lanjutan inilah dia letaknya, nanti teman-teman silahkan disetting masing-masingnya. Insya Allah kedepannya nomor-nomor baru yang melakukan penekanan dan segala macam itu tidak akan masuk lagi ke handphone Anda. Dan habis itu IP dalam panggilan Anda itu bisa dilindungi. Ya, oke ya teman-teman ya. Silahkan dibuktikan dan dipraktek. Setelah itu teman-teman semuanya, setelah kita masuk di lanjutan, kita mungkin bisa masuk ke pemeriksaan privasi juga. Pemeriksaan privasi ini juga penting teman-teman semuanya. Di sini kita bisa pilih siapa yang bisa menghubungi Anda. Mungkin Anda bisa pilih di sini. Apakah grup atau bisukan penelpon tidak dikenal atau kontak diblokir. Jadi berhenti menerima panggilan pesan pembaharuan status dari kontak yang dipilih misalnya gitu kan. Atau bisukan penelpon yang tidak dikenal. Cegah panggilan dari nomor tidak dikenal. Ini juga bisa teman-teman semuanya. Jadi untuk melindungi privasi Anda masuk ke sini. Di sini juga banyak pilihan dan di sini juga kendalikan foto profil. Juga bisa nih. Ya, jadi foto profil, siapa yang dapat melihat foto profil dan segala macam, terakhir online dan segala macam, ini juga bisa. Ya, jadi teman-teman tinggal setting aja di sini. Sebenarnya WhatsApp ini sudah lengkap ya. Tinggal Anda setting aja untuk lebih mengendalikan pemikiran Anda, lebih mengendalikan diri Anda supaya jangan terhanyut dengan rasa takut. Jangan lupa juga cadangkan ya. Cadangkan di sini agar tidak seorang pun termasuk Google atau WhatsApp dapat mengaksesnya. Jadi supaya lebih privasi lagi. Habis itu tambahkan di sini perlindungan ekstra. Mungkin verifikasi 2 langkah, email pemulihan dan segala macam supaya WhatsApp Anda jangan sampai dibobol. Nah, kurang lebih begitulah teman-teman semuanya. Jadi 2 aturan ini, lanjutan dan pemeriksaan privasi itu wajib teman-teman lakukan. Dan habis itu jangan lupa juga untuk dimatikan laporan baca. Nah, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Jadi 2 hal itu harus Anda setting di WhatsApp Anda supaya Anda terhindar dari pesan-pesan yang tidak mengenakan hati kita, yang selalu dipakai nomor baru, selalu memakai nomor sistem yang segala macam. Yang jelas mereka hanya mampu mengancam dan menekan gitu loh. Setelah itu mereka akan cabut dan begitu aja, dan kita tertinggal dengan pemikiran yang kacau. Makanya penting buat teman-teman semuanya, tadi dari settingan itu kan bisa kita memblok panggilan tidak dikenal, memblok pesan-pesan yang tidak dikenal, menyelamatkan IP kita dari penyadapan dan segala macam. Habis itu ada juga tentang pengaturan pemeriksaan privasi. Privasi ini yang mana-mana aja nih yang bisa dilihat orang banyak dan yang mana yang tidak bisa dilihat orang banyak, hanya diperuntukkan untuk. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa menghapus WhatsApp, mungkin settingan ini wajib Anda lakukan gitu loh. Ya, jadi biar Anda bisa mengkontrol nomor-nomor baru yang masuk ke dalam handphone Anda untuk melakukan pesan chat. Jadi dia itu lebih tidak tertara dulu gitu loh, atau diblok langsung oleh WhatsApp kalau WhatsApp mengindikasi bahwasannya ini akan terjadi spam dan segala macam gitu. Jadi WhatsApp bisa memblok. Jadi WhatsApp itu sebenarnya sudah hebat sekarang gitu loh. Sudah mantap banget settingannya. Tinggal bagi dari Anda aja untuk mempraktekkan hal itu. Ya teman-teman semuanya, silahkan Anda buktikan, silahkan Anda praktekkan. Insya Allah akan baik-baik saja. Jangan lupa juga untuk terus bekerja dan berusaha supaya Anda bisa mengumpulkan uang. Nanti uang Anda sudah terkumpul, negosiasilah pelan-pelan sama debt collector. Negosiasilah pelan-pelan bersama si pinjolnya. Mudah-mudahan mereka mau seperti yang disampaikan oleh Afi juga. Nanti kalau misalnya mereka tidak mau, kan Anda juga bisa hubungi Afi langsung tuh di 150 505 ya. 150505 itu jendela Afi. Afi menyampaikan di semua media bahwasanya Afi siap untuk menjembatani permasalahan ini dan untuk membantu Anda untuk menegosiasi. Nah, kebetulan kesempatan itu ada, ya kenapa tidak?
Oke teman-teman semuanya, jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam.